bersama Kak Desi dan Kak Ana. Kali ini di episode ke-12 Bina Iman Anak kita akan mendapatkan materi tentang hierarki gereja. Nah, kali ini yang menjelaskan bukan Kak Desi, melainkan Kak Ana. Dan nanti kita akan mendengarkan penjelasan lebih luas terkait hierarki gereja. Kita akan tanyakan kepada Kak Ana sendiri. Begitu Kak Ana? Baik, terima kasih Kak Desi. Halo adik-adik, kita nanti akan membahas ataupun berbagi ilmu terkait hierarki gereja. Tunggu waktunya. Yuk. Baik adik-adik, kakak akan coba berbagi ilmu tentang hierarki gereja. Kakak pakai papan tulis ya. Kata gereja, harapannya kan sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Nah, yang kakak bahas adalah kata hierarki. Hierarki secara umum orang mengartikan itu adalah tata atau susunan. Tetapi kita akan lihat apa sih kata hierarki itu. Hierarki berasal dari bahasa Yunani, yaitu hierarki. Nah, kata hierarki ini dibagi berasal dari dua kata, yaitu hieros dan arkos. Hieros ini adalah jabatan, sementara arkos ini adalah suci. Maka secara harfiah hierarki ini adalah sebenarnya jabatan suci. Oke, nah kita akan lihat sebenarnya hierarki gereja ini, susunan kepemimpinan gereja ini bermula dari Kristus yang menunjuk 12 rasul. Masih ingat ya siapa aja rasul Yesus? Oke. Nah, di antara 12 rasul ini Kristus mengangkat seseorang untuk menjadi pemimpin mereka. Siapa itu? Iya, Santo Petrus. Ya, ini pemimpin mereka. Nah, 12 rasul ini diberikan tugas oleh Yesus untuk mengembalakan umat Allah. Untuk mengembalakan umat Allah, ya, supaya masuk dalam dan mengalami keselamatan. Nah, 12 rasul ini tugasnya ini itulah yang dilakukan oleh para pemimpin gereja kita sampai sekarang. Nah, lalu siapa pengganti mereka ini sebenarnya? Mari kita lihat. Pertama, para pengganti mereka adalah Dewan para Uskup. Uskup adalah pengganti para rasul. Oke, maka tugas uskup adalah mempersatukan dan mempertemukan umat Allah. Mempersatukan dan mempertemukan umat Allah. Nah, tugas pemersatu ini dibagi menjadi 3, ya, yaitu tugas pewartaan, tugas perayaan, dan tugas pelayanan. Nah, inilah tugas uskup. Oke, lalu yang kedua adalah imam, dan yang ketiga adalah diakon. Nah, ini sekalian kakak sebutkan ya. Imam dan diakon adalah pembantu uskup ya. Dalam tugas penggembalaan seorang uskup ini, mereka dibantu oleh imam dan diakon. Tetapi tugas imam dan diakon ini berbeda. Ini tidak sama ya, tugas mereka berbeda. Imam, tugas mereka sama seperti halnya dalam hal ini. Dalam hal pewartaan, perayaan, dan pelayanan, imam juga ikut terlibat. Tetapi perbedaannya dengan diakon. Diakon ini mendapat penumpangan tangan dari seorang uskup. Mendapat penumpangan tangan dari seorang uskup, tetapi bukan untuk imamat. Bukan untuk imamat nih ya.
kakak garis bawahi, bukan untuk imamat, melainkan untuk pelayanan. Melainkan untuk pelayanan. Maka kalau seorang diakon belum dan tidak diperbolehkan memimpin perayaan Ekaristi. Itu bedanya ya, kalau imam ini perayaan, mereka bisa memimpin perayaan Ekaristi, tapi diakon tidak diperbolehkan karena ini mereka hanya mendapatkan penumpangan tangan uskup, belum sepenuhnya ini. Maka mereka hanya sebatas untuk pelayanan. Nah, kira-kira adakah dalam hatimu yang terbersit bagaimana dengan Paulus? Oke, nah tadi struktur atau susunan kepemimpinan gereja ini sudah jelas ya, dewan para uskup, imam dan diakon. Sekarang kita lihat Paulus. Paulus sebenarnya adalah seorang uskup, ya, sebenarnya adalah seorang uskup. Tetapi uskup yang dimaksud di sini bukan setiap namanya uskup, uskup Medan, uskup Palembang, uskup di Papua, bukan itu maksudnya. Uskup di Roma yang berkedudukan di Vatikan menjabat sebagai paus sekaligus juga sebagai uskup lokal di sana. Maka ada dua tugas beliau. Maka Paus Fransiskus yang sekarang ini juga adalah seorang uskup di Roma, ya. Maka sebenarnya sudah masuk dalam hal ini. Lalu bagaimana dengan frater, suster, atau dengan bruder? Mungkin ada yang melihat ya, atau mungkin yang bertanya-tanya dalam hatinya, bagaimana dengan ini? Apakah mereka masuk dalam susunan ini, hierarki gereja? Suster, frater, bruder, ini adalah umat awam. Sama seperti kita umat awam, tetapi bedanya mereka hidup selibat. Ya, ini bedanya. Maka karena mereka umat awam, tidak termasuk dalam susunan hierarki gereja. Nah, sekarang bagaimana dengan kardinal? Ya, kardinal ini adalah seorang penasehat Paus. Penasehat seorang Paus sekaligus membantu Paus dalam tugas reksa harian seluruh gereja. Nah, kardinal ini dipilih langsung oleh Paus. Boleh dari kalangan imam, boleh dari uskup, tetapi pada umumnya dari uskup yang diambil, ya. Oke, adik-adik, itu saja yang boleh kakak sampaikan tentang hierarki gereja. Semoga anak-anak, adik-adik Bina Iman boleh menerima, boleh mengerti, dan boleh menambah ilmunya. Jadi bisa membedakan siapa saja yang masuk dalam susunan hierarki gereja kita, siapa yang tidak. Ya, jadi semuanya tidak langsung masuk. Oke, sampai di sini. Berjumpa di lain waktu. Terima kasih. Halo anak-anak KPAK baik SMP maupun SMA. Ibu berharap melalui video ini kamu yang ada di rumah, besar harapan Ibu untuk mengikuti materi ini, dan nantinya khusus untuk anak SMP minggu depannya akan Ibu tanya karena banyak orang yang belum mengerti tentang hierarki gereja. Maka melalui video ini Ibu sampaikan tentang hierarki gereja dan silahkan dipahami. Sampai ketemu minggu depan. See you. Nah, adik-adik sudah mendengarkan penjelasan dari Kak Ana. Nah, tadi kita sudah tahu apa itu Bapak Paus, Bapak Uskup, Imam, dan para diakon. Nah, kakak harap kita semua bisa mengerti apa yang dijelaskan oleh Kak Ana. Betul Kak Ana? Ya, benar sekali Kak Desi. Nah, adik-adik yang di rumah, kakak juga berharap adik-adik juga bisa tetap makin semangat untuk mengikuti kegiatan rohani. Mana tahu di antara kamu ada yang terpanggil menjadi masuk dalam susunan hierarki gereja. Dan itulah kata penutup dari Kak Ana dan Kak Desi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.